RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013, disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema yang tertentu dan mengacu pada silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP tidak memiliki jenis-jenis khusus, tetapi komponen-komponen yang tercantum di dalamnya dapat berbeda-beda tergantung pada kurikulum yang digunakan. Pada kurikulum 2013, komponen RPP yang tercantum di dalamnya antara lain identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada pula materi pembelajaran, pendekatan, metode, dan model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kemudian kegiatan dan langkah-langkah pembelajaran. Berikut adalah cara pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang pertama, guru harus memeriksa kehadiran peserta didik, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, guru diwajibkan mengabsen peserta didik yang hadir dan yang tidak hadir. Ini sebagai salah satu faktor penting dalam RPP. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, yaitu guru harus bisa mengkondisikan setiap peserta didik dalam keadaan baik dari psikisnya dan fisiknya. Selanjutnya, mengingatkan kembali materi prasyarat atau sudah dipelajari. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan materi pembelajaran fikih, yaitu guru mempertanyakan apa pengertian dari misalkan ilmu fikih, yaitu wudu. Apa itu pengertian wudu? Dari situ guru menjelaskan dan menanyakan kepada peserta didik. Setelah itu kemudian guru juga menjelaskan apa itu arti wudu. Selanjutnya memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Kemudian membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran, memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar dan tidak kemana-mana pikirannya atau tidak memperhatikan dengan baik. RPP dapat diimplementasikan dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik seperti kemampuan awal, minat, motivasi belajar, dan gaya belajar. Berikut adalah beberapa langkah untuk membuat RPP: mengkaji silabus sistematik, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kompetensi dasar, menjelaskan kompetensi dasar secara singkat, padat, dan jelas. Menentukan indikator yang melibatkan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, menentukan metode pembelajaran, menentukan penilaian hasil belajar. Kemudian ada tujuan dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Kemudian, dalam RPP ini juga ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari RPP adalah membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, membuat pelajaran lebih tertata, memudahkan penyampaian materi, membantu menentukan target dan tujuan, kemudian membantu melihat keberhasilan belajar siswa, membantu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Sementara itu, beberapa kelemahan dari RPP adalah kesulitan menentukan alokasi waktu dalam pembelajaran, kondisi peserta didik yang beragam, terbatasnya fasilitas yang disediakan di sekolah,
Guru juga masih bingung membedakan antara pendekatan, model, strategi, dan metode. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar isi. RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode dan pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Rencana pelaksana pembelajaran penting karena pedoman bagi guru dalam mengajar dan acuan bagi siswa dalam belajar. RPP berisi petunjuk rinci mengenai tujuan, ruang lingkup, materi, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi. Berikut beberapa manfaat membantu guru menerjemahkan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat dari RPP yaitu membantu guru memperhatikan kebutuhan pembelajaran individu di antara para siswa, kemudian membantu guru mengatur pola pembelajaran, membantu guru menghemat waktu dan tenaga, membantu guru menentukan target dan tujuan, membantu guru melihat keberhasilan belajar siswa, membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran, kemudian membantu guru menjabarkan jenis penilaian. Kemudian ada cara menyusun rencana pelaksanaan RPP. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran seperti sekolah, mata pelajaran, tema, semester, dan alokasi waktu. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun materi ajar, menentukan metode pembelajaran, kemudian